Ramadan, bulan penuh rahmat. Kedatangan bulan ini selalu dinanti oleh semua umat muslim. Ramadan 1442 Hijriah kali ini sangat berbeda karena masih di masa pandemi. Langkah saya terhenti pada satu rumah di mana di dalamnya banyak anak-anak usia sekolah yang datang untuk belajar tapi tanpa biaya. Rumah yang dikelola seorang psikolog bernama Agus ini memang terlihat biasa saja. Tapi kebesaran hati 12 orang donaturnya lah yang membuat rumah ini berbeda. Anak-anak putus sekolah, anak-anak broken home, dan anak-anak berkebutuhan khusus di sini diasuh dengan cara Islami. Bagus. Rumah Amalia. Dari 2006 sampai sekarang masih ada. Itu kan panjang tuh Pak. Iya. Ceritain Pak latar belakangnya seperti apa sih Pak? Gimana Pak? Awal berdirinya? Iya, jadi 2006 itu awal pertama kali berdiri. Ada seorang ibu yang menitipkan anak yatim kepada kami sekeluarga. Gitu. Jadi waktu anak yatim dititipkan kami yang satu anak ini, kemudian kita asuh, dan kemudian menjadi anaknya itu dari 1 menjadi 15, menjadi 30. Secepat itu atau ada proses? Ada proses. Dan ketika ini saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya gimana nih, ada yang mau bergabung nggak gitu. Nah itu mulai kemudian teman-teman banyak yang oh iya aku ikutan nih gitu. Jadi ada 12 kakak, kita menyebutnya kakak, itu kakak volunteer, kakak yang juga menjadi founder di Rumah Amalia, yang kemudian sekarang turut membantu kondisi kegiatan belajar mengajar di Rumah Amalia, kira-kira begitu. Berawal dari itu ya Pak ya? Iya. Di tahun 2011 mendapatkan izin? Iya, tadi awalnya ketika 2006 itu kita nggak kepikiran nih, nggak kepikiran kalau ternyata perkembangannya itu banyak sekali, kemudian orang yang membutuhkan yang kita bantu, yang ingin kita bantu. Nah, atas inisiatif teman-teman, bahasanya gini, kayaknya ini kita butuh sebuah lembaga nih, gitu. Maka kemudian kita mengajukan ke notaris, gitu, ke Kumham untuk menjadi sebuah yayasan. Nah, kita ajukan tahun 2010, kemudian tahun 2011. Baru kemudian SK-nya keluar 2011 itu. 2011 dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik ya Pak. Nah, iya, kalau dibilang foundernya tuh ada 12 orang. Iya. Atas dasar apa tuh menyatukannya, visi misinya seperti apa tuh Pak? Gimana tuh Pak? Ceritain Pak. Iya, 12 kakak kita ini mereka dilandasi satu cinta pada dunia anak-anak. Gitu. Terus yang kedua, itu sama-sama kita punya niatnya itu lillahi ta'ala. Kita niatnya karena Allah. Sebab apa? Sebab kalau niatnya karena yang lain, ini pasti tidak akan bisa istiqomah, tidak bisa konsisten. Nah itu yang buat kita menjadi tidak mudah untuk menyatukan persepsi itu. Gitu. Sehingga ketika niatnya benar, caranya benar, maka kemudian hasilnya pun juga akan benar. Nah itu yang kita percaya, kenapa kemudian alhamdulillah Rumah Amalia masih bisa eksis sampai 2021 ini. Berarti gitu. Landasannya karena ke-12 founder ini, kakak-kakak ini cinta sama anak-anak, suka sama anak hobi gitu Pak ya? Betul. Pak, Rumah Amalia itu konsepnya apa sih Pak? Yayasan kah? Atau disebutnya apa Bapak biasanya? Nah, kalau secara kelembagaan kita adalah Yayasan Rumah Amalia. Nah, Yayasan Rumah Amalia ini
kami menyebutnya adalah rumah belajar untuk anak yatim dan anak duafa. Kita memiliki 4 program. Program yang pertama adalah program belajar. Program belajar itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan kita membantu mereka memberikan beasiswa untuk kegiatan sekolah. Gitu. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan fun terapi. Fun terapi itu adalah kita memberikan terapi untuk anak-anak yang kehilangan orang tua. Contohnya? Jadi misalnya gini, ada anak yang orang tuanya meninggal. Nah, dia butuh pendampingan dan pemulihan untuk kondisi anak yang kehilangan orang tua. Nah, fun terapi adalah memberikan itu. Agar anaknya kemudian menjadi pulih kembali. Dengan cara seperti apa coba? Kita ada beberapa metode. Misalnya begini. Untuk anak-anak yang masih kecil, masih TK atau SD gitu, yang masih kelas 1 sampai kelas 2, mereka kita minta untuk menggambar. Gitu. Nah, nanti setelah selesai menggambar, kita akan evaluasi bahasanya apa yang sedang dialami. Nah, yang kedua, kalau misalnya dia tidak bisa untuk mereka yang sudah bisa menulis dengan bercerita, maka kita akan minta untuk menulis apa yang dia rasakan. Nah, yang ketiga, untuk anak-anak yang sudah SMP dan SMA, itu ada yang disebut dengan diskusi kelompok gitu. Jadi mereka, kita bikin kelompok dan kita sharing kira-kira apa yang menjadi kendalanya, apa yang dia rasakan, trauma apa yang itu. Terus yang ketiga tadi apa, Pak? Kan tadi pendidikan, Ya. fun terapi, Betul. terus apa lagi? Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan kreativa. Kreativa itu adalah pemberdayaan para ibu. Sebab ibunya anak-anak ini adalah kalangan kelas menengah ke bawah, sehingga ketika kondisi tertentu gitu, kita ajarkan para ibu untuk ada memiliki keterampilan seperti misalnya membuat prakarya, kemudian belajar memasak, agar itu kemudian secara produktif bisa menghasilkan kegiatan secara ekonomis. Anak-anak rumah Amalia yang bergabung di rumah Amalia itu yang diprioritaskan satu adalah dari keluarga yang tidak mampu. Terus yang kedua, mereka harus ada orang tua atau wali yang diantarkan ke rumah Amalia. Kenapa? Nah, karena bagi kami anak-anak ini harus ada yang bertanggung jawab. Walaupun si anak itu seandainya nih kondisinya yatim piatu, Iya. kan walinya, omnya pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada wali yang bisa bertanggung jawab jika ada sesuatu pada anak ini. Gitu. Kenapa? Karena pentingnya komunikasi untuk masa depan ini, si anak ini, itu bagi kami adalah prioritas. Kenapa? Kami ada sebuah yang disebut dengan kontrak belajar. Kontrak belajar. Betul. Kontrak belajar itu adalah kesepakatan rumah Amalia dengan orang tua, bahasanya kegiatan apa saja yang dilakukan yang ada di rumah Amalia. Sehingga kita bisa menyamakan persepsi ini. Gitu. Penyamaan persepsi itu bagi kami adalah bagian yang paling penting. Gitu. Jangan sampai bahasanya apa yang kita lakukan orang tua dan walinya tidak tahu. Ini kegiatannya apa sih di rumah Amalia gitu. Misalnya gitu. Berarti itu ya, Pak ya? Betul. Berarti itu. Jadi bukan cuma anak yatim piatu aja yang boleh di sini. Iya. Anak yang putus sekolah boleh? Betul. Yang anak duafa, gitu. Khususnya untuk anak yang duafa, atau terkadang ada yang anak yang orang tuanya berpisah. Pak, oke, berarti tenaga pengajar di sini dari mana aja tuh, Pak? Tenaga pengajar di sini dari teman-teman yang relawan tadi itu, yang 12 relawan. Juga sekaligus biasanya ada teman-teman mahasiswa yang ketika mereka melihat kondisi, biasanya anak psikologi, kemudian dari beberapa kampus yang lain, itu yang ada waktu dan ada kesediaan untuk mengajar di rumah Amalia, biasanya begitu. Jadi siapapun yang mau ngajar atau teman-teman mahasiswa datang silakan, berarti boleh, open gitu. Kita sangat terbuka untuk itu. Pak, ada nggak Pak anak yang kondisinya paling parah datang ke sini, Pak? Pak? Ada. Apa tuh, Pak? Itu namanya Mustafa. Itu sebenarnya ada 2. Mustafa itu kakaknya, adiknya itu namanya Cahyo. Ini yang menurut Bapak paling parah nih? Betul. Kenapa, Pak? Kondisi. Jadi kondisi Mustafa itu
difabel. Jadi kondisi yang dia, mohon maaf, kalau misalnya jalan saja itu susah gitu. Tetapi kalau untuk komunikasi, untuk belajar, kondisinya normal, bisalah untuk diajak bicara. Oh, Mustafa difabel. Iya, difabel. Gitu. Kesulitannya apa sih Pak? Dari Bapak menjalani Rumah Amalia nih dari 2006 sampai sekarang, kesulitannya apa Pak? Yang paling bikin, ya kalau dibilang kan hobi terhadap anak-anak, hobi kan ada jenuhnya Pak. Apa sih yang bikin Bapak jenuh yang sulit banget nih? Gimana Pak? Apa tuh Pak? Iya, yang tantangan yang tidak mudah buat kami semua yang ada di Rumah Amalia itu adalah keistiqomahan. Kita istiqomah untuk bisa konsisten secara terus-menerus untuk melakukan semua kegiatan aktivitas di Rumah Amalia itu. Kenapa? Karena memang terkadang kan untuk menjaga konsistensi itu kan kendalanya tidak mudah gitu. Kenapa? Karena yang namanya tantangan, hambatan, segala macam itu kan pasti kita temui. Nah, terkadang disitulah yang kita hadapi, kita merasa jenuh. Kemudian ketika pekerjaan yang urusan pribadi dan urusan kegiatan di Rumah Amalia itu kan bertumpuk-tumpuk dengan yang lain gitu. Nah, sehingga kalau misalnya niatnya memang dari awal kokoh gitu, niat karena Allah gitu, karena niatnya lillahi ta'ala, ya akhirnya ya sudahlah, ini kita niatkan karena Allah. Berarti kembali lagi ke niat awal ya Pak ya? Betul.